Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek UAS Statistika mengenai pengambilan data sampah di Kota Sukabumi tahun 2018 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Yang mana kita sadari bahwa kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan sampah semakin menumpuk. Data yang kita ambil adalah data tahun 2018, di mana pada tahun tersebut terjadi lonjakan besar sampah. Pada slide selanjutnya, kami akan menampilkan jenis pengambilan data mentah. Pengambilan data mentah. Data yang kami ambil adalah data volume sampah di Kota Sukabumi. Data yang kami sajikan bersifat kuantitatif dan kontinu, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka dan satuannya. Bisa dalam pecahan. Data diperoleh langsung dari kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi. Skala pengukuran. Jenis pengambilan sampel kami menggunakan metode systematic sampling. Tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Penyusunan distribusi frekuensi. Pemusatan data tidak berkelompok dan yang berkelompok. Regresi dan korelasi. Kami akan menampilkan jenis pengambilan data mentah. Pemusatan data tidak berkelompok dan yang berkelompok. Data tidak berkelompok. Ini adalah tabel data tidak berkelompok, di mana frekuensinya adalah 365. Rata-rata hitung min, di mana min itu merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai min dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk mendapatkan nilai dari min, maka Anda harus mencari tahu nilai tengah dan nilai hasil kali nilai tengah dengan frekuensi, di mana rumus min itu sendiri yaitu X sama dengan 1/365, di mana 365 itu adalah nilai frekuensi dari data tabel tidak berkelompok. 100 sampai dengan 167 itu adalah data dari data mentah itu sendiri. Lalu 1 dikali 42.861 dibagi 365, maka hasilnya adalah 117.042,73,97,3, di mana 42.861 itu adalah total dari data mentah itu sendiri. Lalu median. Median adalah cara untuk menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Simbol untuk median ini yaitu Mi. Median adalah nilai data tengah dalam data kelompok memiliki rumus yang sama dengan mencari Q2 kuartil 2. Seperti misalnya bisa Anda lihat di bawah ini. Jika N ganjil, maka rumusnya ini. Jika N genap, maka rumusnya ini. Di mana N frekuensi itu 365 adalah nilai ganjil. 365 sama dengan 2K tambah 1. 2K tambah 1 sama dengan 365. 2K sama dengan 365 dikurang 1 sama dengan K 364 dibagi 2 sama dengan 182. Mid sama dengan XK tambah 1, di mana mid ini adalah rumus median N genap.
karena 182 itu adalah nilai genap. X 182 tambah 1 sama dengan X 183. Data ke 183 adalah 114. Itu bisa kalian lihat di data mentah kita di slide sebelumnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modus dari data tabel kita adalah 101. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama dengan rumus kuartil. Q1 sama dengan dalam kurung 365 tambah 1 dibagi 4. 365 tambah 1 sama dengan 366 dibagi 4. Sama dengan 91,5 interval kelas ke-1. Q2 sama dengan 2 dalam kurung 365 tambah 1 dibagi 4. 365 dikali 2 sama dengan 730 ditambah 2 dibagi 4. 730 ditambah 2 sama dengan 732 dibagi 4 sama dengan 183. Interval kelas ketiga. Q3 sama dengan 3 dalam kurung 365 tambah 1 dibagi 4. 365 dikali 3 sama dengan 1095 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 1098 dibagi 4 sama dengan 274,5 interval kelas keempat. Data berkelompok. Ini adalah tampilan tabel data berkelompok. Menentukan rank dalam kurung jangkauan adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max itu adalah nilai dari data mentah tertinggi, sedangkan X min adalah nilai terendah dari data mentah. X max 167 dikurang 100 sama dengan 67. Median. Ini adalah rumus mencari median. Keterangan dari rumus median. Median adalah data kelompok. N adalah jumlah frekuensi. Sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Fm adalah frekuensi kelas median. C sama dengan interval kelas median. Lm sama dengan 365 dibagi 2. 365 adalah data frekuensi. Dibagi 2 sama dengan 182,5. N per 2 sama dengan 365 dibagi 2 sama dengan 182,5. Sigma F sama dengan 147. Fm sama dengan 88. C sama dengan 7. Menggunakan rumus median, 113,5 ditambah dalam kurung 182,5 dikurang 147 per 88 sama dengan 113,5 tambah 248,5 per 88. Maka hasilnya 113,5 tambah 2,82386364, di mana 2,82386364 itu adalah hasil dari 248,5 dibagi 88, maka hasilnya 116,3.
Modus. Ini adalah rumus modus. Keterangan dari modus. Modus adalah data kelompok. LMO adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 adalah selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C adalah interval kelas modus. LMO sama dengan adalah frekuensi paling besar sama dengan 109 per 100 per kurangi 106 interval kelas ke-1. Maka hasilnya 99,5. D1 sama dengan 109 kurangi 0 sama dengan 109. D2 109 kurangi 38 sama dengan 71, maka hasilnya 7. Menggunakan rumus modus 99,5 tambah 109 per 109 kurangi 71 sama dengan 99,5 tambah 768 per 838 sama dengan 99,5 tambah 20 per 0789474. Maka hasilnya 119,5787. Regresi dan kolerasi. Di sini akan membahas regresi, dan kalau kolerasi nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Di sini ada tabel sampah yang terolah, yang sudah terhitung sampah terolah itu disimbolkan dengan X, sampah masuk disimbolkan dengan Y. Diagram pencar. Diagram pencar yaitu untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Ini ada titik-titik yang sudah dihitung antara X dan Y. Selanjutnya, persamaan regresi. Ini tabel persamaan regresi. Sampah yang terolah yang disimbolkan dengan X yang tadi yang di slide sebelumnya yaitu dimasukkan di sini. Dan sampah masuk yang di slide sebelumnya juga, sampah yang disimbolkan dengan simbol Y dimasukkan di sini. Ini adalah hasil dari sampah terolah X dipangkatkan 2. Nah, ini jumlah hasilnya. Kalau yang ini sampah masuk yang disimbolkan huruf Y dipangkatkan 2. Ini hasilnya. Kalau XY adalah sampah terolah X dikali sampah masuk Y. Ini hasilnya. Dan di bawah adalah total keseluruhan yang di atas yang disimbolkan sigma X sampah masuk, yang disimbolkan sigma Y sampah X, yang disimbolkan sigma X pangkat 2, yang Y disimbolkan dengan sigma Y pangkat 2. Kalau yang XY jumlahnya disimbolkan dengan sigma XY. Oke, kita lanjut saja. Kita mencari B dulu sebelum ke persamaan regresinya. N yaitu semua datanya itu 365. Sigma XY yang tadi ada di tabel yang slide sebelumnya dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N data semua 365 dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Ini 365 dikali sekian yang ada di tabel slide sebelumnya dikali total yang ada di sigma X yang di tabel sebelumnya dibagi data N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X dipangkatkan 2.
ini totalnya, ini dibagi ini dikurangi ini, dibagi bawah kurangi yang bawah, sama dengan ini hasilnya, dan ini total terakhirnya. Terus setelah mencari B, kita mencari A. A rumusnya sama dengan Y dikurangi B kali X. Y itu adalah volume sampah setiap harinya, yaitu segini, 117,42 sekian dikurangi B. B itu yang tadi kita cari, yaitu ini 12, sekian dalam kurung X. X itu total sigma XY dibagi data 365. Total sigma XY itu 3519 dibagi 365. Hasilnya ini. Nah, kita jumlahkan. Total akhirnya yaitu 0,021 sekian. Nah, setelah dua-duanya kita dapat, kita menghitung persamaan regresinya. Y sama dengan A tambah B kali X. A yang sebelumnya kita hitung, masukkan ke sini, 0,02 sekian ditambah 12,17 sekian yang tadi kita hitung. B-nya yaitu kita masukkan 110. Karena patokannya kita ngambilnya 110. Kita jumlahkan. Total akhirnya yaitu 1339,55 sekian. Setelah itu, selanjutnya nah ini tampilan Excel-nya. Bisa kita lihat. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan kerataan hubungan antara dua variabel pada sebuah bilangan. Rumus korelasi adalah R sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung X sigma X dikali dalam kurung sigma Y. Dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kita masukin langsung aja datanya. N yaitu 12, sigma XY yaitu sekian, 125.700 sekian dikurangi 3.519 dikali 42.861. Untuk pembagian bawahnya yaitu 12 sama N ini 1.003 sekian sigma X kuadrat dikurangi 3.519 dikuadratkan. Selanjutnya yang ini N sigma XY kuadrat, yaitu hasil yang ini sama dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, hasil yang ini dikurangi yang hasilnya ini 67.125 dikurangi dibagi 123.900 sekian dikurangi 123.800 sekian, dan hasilnya ada di bawah 67.125 akar dibagi akar 23.800 sekian, hasilnya ini. Dan hasilnya yaitu step selanjutannya yaitu untuk korelasinya yaitu 0,43 sekian. Dan untuk selanjutnya korelasi di Excel-nya.
yaitu tampilannya seperti ini. Ada kolom 1 dan kolom 2. Kesimpulan. Rata-rata volume sampah harian di Kota Sukabumi pada tahun 2018 adalah sekitar 117 juta, sekian ton per hari yang terus masuk setiap harinya. Data yang diambil dari 1 tahun atau sama dengan 365 data memiliki median 114, modus 101. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.